gerakan kepanduan yang sangat populer baik di Indonesia maupun di dunia. Merupakan hasil peleburan dari berbagai organisasi kepanduan yang ada sebelumnya. Apabila kita telusuri sejarahnya, gerakan kepanduan atau pramuka pada awalnya muncul di Inggris yang diprakarsai oleh Robert Stephen Smith Baden-Powell atau yang bisa kita kenal sebagai Baden-Powell. Nama lengkapnya adalah Lord Robert Stephen Smith Baden-Powell of Gilwell yang lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Baden-Powell disebut sebagai Bapak Pandu Dunia karena telah berhasil mendirikan organisasi kepanduan untuk pertama kalinya yaitu di negara Inggris. Sejarah pramuka dimulai dari Inggris menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya sampailah ke Indonesia. Nah, adapun pengertian pramuka itu sendiri adalah suatu permainan menarik yang di dalamnya mengandung unsur pendidikan di alam terbuka, yaitu tempatnya anak-anak atau orang dewasa pergi untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Di dalam pramuka, terdapat golongan-golongan yang menggambarkan sebuah tingkatan untuk setiap anggota pramuka. Tingkatan pramuka dimulai dari siaga, penggalang, penegang, dan juga pandega. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang ingin menjadi anggota pramuka, ketika akan dilantik wajib mengucapkan janji satya pramuka sesuai dengan tingkatannya. Sejarah kepanduan di dunia dimulai pada tahun 1901. Baden-Powell menulis sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting. Buku tersebut berisi pedoman untuk memandu yang dipakai di sekolah laki-laki di Inggris. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis sebuah buku berjudul Scouting for Boys. Buku yang sangat populer di Inggris kemudian menyebar ke berbagai negara. Pada tahun yang sama, Baden-Powell mendirikan sebuah organisasi kepanduan untuk anak laki-laki yang disebut dengan Boy Scout. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adiknya yang bernama Agnes mendirikan organisasi kepanduan untuk wanita yang bernama Girls Guides. Organisasi tersebut dipimpin oleh Agnes dan istri Baden-Powell. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1916, ia mendirikan pramuka untuk usia siaga dengan nama Cub atau Anak Serigala. Sebagai pedomannya dengan buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Dan buku tersebut berisi cerita Mowgli si anak serigala. Tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 1918 kembali membentuk Rover Scout untuk pemuda-pemudi usia 17 tahun yaitu tingkatan penegak. Dan juga menerbitkan buku yang berjudul Rovering to Success di tahun 1922. Pada tahun 1919, W.F. Du Bois McLaren memberikan sebidang tanah kepada Baden-Powell yang difungsikan untuk mendidik pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Untuk memperkenalkan kepanduan ke seluruh dunia, pada tahun 1920, maka diselenggarakannya Jambore Dunia I, yaitu di Olympia Hall, London, Inggris. Yang mewakilkannya ada 27 negara. Pada malam terakhir, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia, Chief Scout of the World. Gagasan yang menarik dan sangat cemerlang dari Baden-Powell adalah kepanduan yang menyebar ke berbagai negara, termasuk negara Belanda. Sejarah pramuka di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pada masa penjajahan Belanda, yang kedua pada masa penjajahan Jepang, dan yang terakhir pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pramuka pada masa penjajahan Belanda, awal mula sejarah kepanduan di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang kepanduan milik Belanda yang bernama NPO pada tahun 1912. Kemudian berubahlah menjadi NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda di tahun 1916. Pada tahun itu juga Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan Indonesia yang pertama dengan nama JPO. Dengan lahirnya JPO justru memicu pergerakan nasional lainnya untuk membuat suatu organisasi yang sejenis seperti Jongjapapad Pinderij, Hizbul Waton, Pandu Pemuda Sumatera, dan masih banyak lagi. Konsep penyatuan organisasi pramuka dimulai pada tahun 1926, yaitu lahirnya INVO sebagai bentuk peleburan dua kepanduan JIVO dan NVO. Semakin banyaknya organisasi pramuka kepanduan milik Indonesia, akhirnya Hindia Belanda melarang penggunaan istilah Pathfinder
Maka dari itu, Kiai Haji Agus Salim menggunakan nama Pandu atau Kepanduan untuk nama organisasi pramuka di Indonesia. Setelah deklarasi Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin diminati dengan ditandai berdirinya Pandu Pemuda Sumatera, yaitu PPS pada tahun 1930. Persaudaraan Antar Pandu Indonesia (PAPI) pada tahun 1931, kemudian pada tahun 1938 terbentuklah Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, yaitu BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan perkemahan kepanduan Indonesia umum. Perkino perkemahan itulah yang menjadi cikal bakal kegiatan Jambore sampai sekarang ini. Pramuka pada masa penjajahan Jepang, kegiatan dan unsur-unsur pramuka tersebut di Indonesia dilarang. Banyak tokoh-tokoh yang masuk ke badan bentukan Jepang seperti Kei Bondan, Seinendan, dan juga Peta. Jepang menganggap kegiatan pramuka di Indonesia dapat memicu persatuan dan kesatuan rakyat. Walaupun demikian, dengan tekad yang kuat, para pemuda menjalankan kegiatan Perkino II untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Jepang. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo pada tanggal 28 Desember 1945, yaitu sebagai tempat untuk menyatukan pramuka di seluruh Indonesia. Seiring berjalannya sejarah organisasi pramuka yang jumlahnya sudah ada ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Karena banyaknya organisasi justru menimbulkan kelemahan, maka dari itu dibentuklah Persatuan Kepanduan Indonesia (Perkindo). Namun, kendala lain masih terjadi karena kurangnya kekompakan antar anggota yang tergabung di Perkindo tersebut. Pada tahun 1961, kepanduan di Indonesia yang terpecah menjadi 100 organisasi terhimpun dalam 3 federasi, di antaranya Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) berdiri pada tahun 1951, tepatnya 13 September, Persatuan Pandu Indonesia (POPINDO) berdiri pada tahun 1954, dan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia (PKPI). Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka pada tanggal 20 Mei 1961, ditandatangani oleh pejabat sementara Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Juanda pada tanggal 14 Agustus 1961, ditetapkan sebagai hari lahirnya Gerakan Pramuka. Maka dari itu, setiap tanggal 14 Agustus kita selalu memperingati hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Mengenal Bapak Pramuka Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX merupakan salah satu tokoh lahirnya Pramuka Indonesia. Dia pernah menjabat Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas pertama sejak Pramuka berdiri pada tanggal 14 Agustus 1961. 4 periode berturut-turut ia menjabat pada masa bakti 1961 hingga 1974. Dalam sejarah kepanduan Indonesia, ia merupakan salah satu tokoh yang berhasil menyatukan berbagai organisasi kepanduan di Indonesia. Pada akhirnya menjadi satu wadah yakni Pramuka, sehingga dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia.